Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah amma ba'du. Selamat sore pemirsa Alsen TV. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan pemirsa Alsen TV dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa semangat ya menjalani hari-hari puasanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Nah, pemirsa Alsen TV, bertemu lagi dengan saya Fauzia Fatma di segmen Inspirasi. Hari ini kita akan sharing dan bincang-bincang dengan guru dan siswa berprestasi di SMP Al-Saffat Centauri. Di segmen 1 kali ini saya bersama Bu Ika. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Bu Usi. Gimana kabarnya nih Bu Ika? Alhamdulillah Bu Usi. Alhamdulillah sehat ya. Saya dengan Ibu Ika, nama lengkapnya Ibu Ika Risnawati, SPD GR/MSI. Beliau ini merupakan salah satu guru berprestasi yang ada di SMP Al-Saffat Centauri. Masya Allah. Dan pertama-tama kita mau tanyain dulu nih sama Bu Ika tentang riwayat pendidikannya. Bu Ika, aku denger-denger nih ya, Bu Ika itu S1 dan S2-nya dan PPG-nya itu semua beasiswa. Gimana sih ceritanya Bu Ika? Oke, ini dapat sumber dari mana nih sebelumnya? Sumbernya sumber terpercaya ya pokoknya. Iya. Terkait pendidikannya Bu Usi, alhamdulillah ya betul. Rezeki mungkin ya, rezeki dari Allah bahwa untuk S1, S2 dan PPG-nya memang beasiswa. Masya Allah. Nah, ya gitu. Untuk S1-nya alhamdulillah dapat beasiswa dari Gubernur Jabar. Dari gubernur, oke. Terus itu gimana sih ceritanya bisa dapat gitu Bu Ika? Ya, ini lumayan panjang ceritanya. Jadi waktu mau kuliah S1, saya kan asalnya dari Majalengka nih. Mungkin Alsen TV juga ada yang dari Majalengka ya. Saya tuh ingin itu kuliah tuh ke Bandung, ke UPI. Tapi orang tua tidak mengizinkan gitu. Jadi ada alasan tertentu lah yang bikin orang tua tuh tidak mengizinkan, kayak apa ya? Takutnya tidak ada yang mendampingi, terus masalah biaya juga Bu sih gitu. Jadi waktu itu inget banget lagi makan bareng sama keluarga, saya minta izin nih pengen kuliah tapi nggak diizinin. Akhirnya saya nangis dan bilang, tolong dong diizinin, nanti saya cari beasiswa deh di sana gitu, dimaksimalkan beasiswa. Akhirnya diizinkan gitu. Nah pas di sana, pas udah masuk kuliah nih, pas udah kuliah tuh, ya udah saya sering tanya-tanya tentang beasiswa dan mungkin Allah memberikan jalan ya. Suatu hari saya jalan-jalan ke depan prodi fisika. Nah di sana ada pengumuman tentang 2 beasiswa. Iya. Beasiswanya ada 2, ada yang reguler dari Gubernur Jabar dan siklus juga sama dari Gubernur Jabar. Nah pas lihat syarat-syaratnya tuh ya, jadi yang reguler sama yang siklus itu beda banget. Jadi wah kayaknya kalau misalkan awal-awal nih saya kayaknya cocoknya kayak yang reguler karena saya tuh ngerasa kemampuannya masih kurang bagus gitu. Sedangkan yang siklus itu targetannya harus bagus dari segi IPK, terus nilai per semesternya, terus targetannya juga yang lainnya lumayan gitu. Secara benefit juga beda ya? Iya, secara benefit beda. Karena yang reguler itu kalau tidak salah cuma sekali dapat zaman 2008 itu berapa ya? 2,5 juta. Kalau yang siklus itu per semesternya 5 juta. Berarti kalau dikali 10 50 juta kalau yang siklus. Jadi beda banget kan otomatis. Total beasiswanya ya. Syaratnya juga beda. Jadi kayak ngerasa saya minder, ya udah saya dari kampung ya nyoba dulu yang reguler gitu. Nah, pas itu sama kayak sekarang lagi Ramadan nih, saya bolak-balik ke Majalengka buat ngegalisir rapot karena syaratnya adalah rapot. Dan di sana juga diminta untuk menyertakan sertifikat lomba. Gitu. Saya sertakan lomba-lomba dan saya kirimkan ke bagian keuangan di UPI. Nah setelah itu beberapa nggak tahu minggu atau bulan ya, tiba-tiba ada surat datang Bu Usi. Jadi saya dipanggil sama bagian TU di fisika. Baik. Jadi ini loh undangan katanya itu. Pas dicek, wah ternyata saya dapat beasiswa. Wah, Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Jadi saya sama orang tua diminta untuk datang nih ke acara penyerahan beasiswa tersebut. Itu waktu itu daftarnya jadi yang reguler ya Bu Ika ya? Daftarnya yang reguler. Nah pas datang ke acara, orang tua udah datang loh dari mana? Dari Majalengka berarti kan ya ke Bandung gitu. Nah pas di sana ternyata pas dicek di absen itu nama saya nggak ada Bu Usi. Wah, kaget dong ya. Terus saya nanya ke panitianya, Pak kenapa nih nama saya nggak ada, padahal saya dapat undangannya loh gitu. Beneran kamu dapat gitu?
iya Pak, ini ada undangannya. Ya udah bentar ya, saya cek dulu gitu. Pas dicek ternyata nama saya ada di siklus, Bu sih. Masya Allah. Jadi perasaan saya daftarnya reguler ya, tapi kenapa nama saya ada di absen? Kok bisa gitu ya? Iya, nggak ngerti kan. Jadi waktu itu saya nggak langsung bahagia, cuma bilang ke orang tua nih saya dapet yang siklus. Nah orang tua udah nangis aja gitu, nangis. Tapi saya bilang ke orang tua jangan dulu bahagia ya, karena ini takutnya salah gitu. Saya dapetnya ke reguler bukan ke yang siklus. Akhirnya ketika proses itu dipanggil yang siklus, saya terima piagamnya dan belum bahagia banget gitu, karena takut salah ya. Nah besoknya karena takut salah, jadi saya nanya nih ke bagian keuangannya di UPI-nya. Pak, kata saya tuh perasaan daftarnya ke reguler, tapi kenapa saya dapatnya namanya ada di siklus. Kenapa nama saya di siklus gitu. Terus dengan jawaban yang polosnya bapaknya bilang gini, ya saya lihat syarat-syarat kamu gitu, syarat-syarat kamu tuh cocoknya di siklus, ngapain kamu daftar ke reguler gitu, atau kamu mau pindah ke reguler gitu. Enggak boleh Pak, enggak, kata saya. Jadi saya lanjut yang siklus. Jadi kata saya, Masya Allah ya, saya daftar yang reguler yang cuma sekali dapat, tapi Allah menggerakkan hati orang lain untuk apa ya, memindahkan nama saya ke yang siklus gitu, yang 50 juta. Jadi bayangkan itu kayak sekitar berapa, 20 kali lipat dari yang reguler ya. Selisihnya ya? Iya, selisihnya. Terus saya berpikir apakah ini jawaban doa orang tua dan saya gitu ya. Karena ketika saya sholat, ada satu doa yang tidak terlewat ya, selain doa-doa yang lain gitu. Jadi saya tuh selalu berkata bahwa ya Allah, mudahkanlah saya dalam menuntut ilmu gitu. Dan mungkin itu adalah salah satu jawaban mungkin ya. Saya dipermudah untuk menuntut ilmu kayak gitu Bu sih. Masya Allah, saya merinding banget loh pemirsa ngedengarnya. Ya, sangat saya juga inget jadi merinding sendiri. Ya. Masya Allah banget Bu Ika. Nah terus yang S2-nya tuh beasiswa juga ya? Gimana nih ceritanya Bu Ika? Nah kalau yang ini juga nggak tahu ya, Allah menggerakkan orang lain juga nih ternyata Bu sih. Jadi saya lagi chatting sama teman saya gitu, nanya-nanya lagi sibuk apa nih gitu. Mau daftar S2, wah kemana? Ke ITB gitu. Oh ikutan, ayo ini pendaftarannya tinggal berapa hari lagi gitu. Oh jadi bukan yang niat banget pengen ada niatan, karena itu nggak sengaja ya. Waktu itu saya udah nyaman di Alsen gitu, nyaman di Alsen. Karena udah kerja ya Bu Ika ya. Jadi nggak kepikiran untuk S2, tapi ketika tiba-tiba chatting sama teman mau kuliah S2 ya ikutan gitu. Nah udah gitu, akhirnya nyoba. Terus di sana ditanya sama bagian prodesnya lah gitu. Ini S2-nya mau beasiswa atau mandiri gitu. Wah ada beasiswa juga Pak. Iya ada, yaudah daftar yang beasiswa aja dulu gitu. Akhirnya daftar, terus tesnya tes bahasa Inggris, terus tes potensi akademik kayak gitu. Dalamnya dapet. Alhamdulillah. Ini beasiswanya dari mana nih Bu? Kalau ini dari Kementerian Dikti. Oh Masya Allah. Zaman dulu ya Kementerian. Luar biasa Bu Ika ini ya. Iya. Jadi itu lumayan juga. Jadi tiap bulan kita dapat uang bulanan, SPP S2 juga dibayarin gitu. Jadi Masya Allah. Masya Allah banget. Alhamdulillah. Nah terus nih satu lagi nih PPG nih Bu Ika. Gimana juga nih ceritanya dapat beasiswa PPG? Kalau PPG itu kayaknya pas angkatan pertama gitu. Dan itu pas saya satu-satunya perempuan di sekolah ini, kan kebetulan banyak ya yang dapat PPG di sekolah Alsen itu di SMP itu. Iya. Dan saya kebagiannya jauh Bu sih, harus ke Jogja. Ya jadi saya harus kuliah di sana selama 3 bulan. Suami dan anak-anak di rumah. Ya perjuangan lah ya gitu ya. Jadi Bu Ika ke sana? Pergi ke sana selama 3 bulan gitu. Terus Bu Ika setelah kuliah dan kerja ini ada apa lagi sih hal-hal yang udah Bu Ika capai atau mungkin pernah ikut event atau lomba gitu? Ada apa aja nih Bu Ika? Ya, saya sebenarnya ngerasa beruntung banget nih Bu sih ada di SMP Alpha Centauri. Kenapa coba? Kenapa tuh? Bu sih merasa beruntung nggak kalau di Alsen? Iya, saya juga ngerasa beruntung banget ya. Kenapa? Profesional ya. Profesional kita jadi meningkat gitu. Iya betul. Kemampuan ngajar berkembang, terus semua aspek tuh ditingkatin, kemampuan keimanan, bahasa Inggris kayak gitu ya. Terus difasilitasi ya Bu Ika kalau di sini gitu. Jadi ketika ada lomba itu, yang pertama tuh adalah lomba Olimpiade Guru Nasional Bu sih. Jadi itu tahun berapa tuh Bu Ika? 2018 kalau nggak salah. Ya, jadi 2018 itu ikutan pertama kali lomba Olimpiade. Tahapannya emang dari UKG dulu. Jadi dia tuh ada tes UKG ya. Jadi tes UKG. Nah, dinas itu mungkin ngambil nilai terbesar dari UKG. Nah, alhamdulillah di Kota Bandung itu mungkin saya termasuk yang terbesar.
Jadi akhirnya diambil untuk dijadikan Sekota Bandung ya terbesar. Masya Allah banget. Nggak tahu udah dipanggil aja, tiba-tiba dipanggil, terus disuruh untuk persiapan lomba tingkat provinsi. Oke. Jadi saya tuh wah tiba-tiba provinsi apa nih, gimana ini, dan itu pertama kali ya pengalamannya. Akhirnya ya ikutan di provinsi, tes tulisnya lumayan banyak. Nah di situ kan ketemu ya berbagai macam orang di Jawa Barat, dan pas pengumuman alhamdulillah lolos Wah, ke nasional gitu. Masya Allah. Dan itu adalah lomba pertama ya, lomba pertama. Dari situ ada surat pengumuman, dan lombanya di mana coba? Di mana Bu Ika? Di Lombok. Di Lombok. Bu Ika pergi ke sana? Iya pergi. Ya Allah. Jadi jalan-jalan ke sana gitu ya. Jalan-jalan sambil lomba ya. Dan bagusnya ketika saya dapat untuk lolos ke sana itu, akhirnya sekolah support nih sampai kepala sekolah tuh, Bu Ika mau diajarin nggak tentang biologinya? Oh, ya Kan Allah. saya dari fisika ya, Iya, jadi iya. Bu Ani sampai ngajarin biologinya kayak gitu. Terus manggil juga teman Bu Ani untuk ngajarin biologi. Jadi saya ngerasa bahagia banget. Sangat di sini. disupport juga sama Bu Iya, Ani ya. bener. Masya Allah. Nah, tapi mungkin karena ini pengalaman pertama ya, belum maksimal Bu Sri. Jadi saya nggak juara di sini gitu. Oh, belum. Ya, padahal hadiahnya lumayan banget Bu Sri. Apa tuh hadiahnya Bu Ika? Jadi selain dapat uang pembinaan ya, guru-guru yang juara 1, 2, 3 juga itu dapat jalan-jalan, bukan jalan sebenarnya, study tour mungkin ya. Study banding ada yang ke Belanda, Australia, sama Jepang, Cina. Hai, Masya Jadi Allah. saya tuh target itunya ya, Luar biasa. tapi ternyata nggak dapet gitu. Ya udahlah nanti aja gitu. Tapi tiba-tiba pas saya udah beres ngajar, ada telepon dari kementerian. Tiba-tiba telepon gini, Bu Ika udah nyiapin paspor nggak? Buat apa Pak paspor gitu kan? Kan Bu Ika kepilih buat ke Cina. Hah, kenapa Pak gitu kan ya? Kan Bu Ika ini kan ikutan Olimpiade Guru. Iya Pak gitu. Ya udah, Cina ini Bu Ika kepilih buat ke ke Cina ya. Wah saya tuh bahagia kan. Kapan Pak berangkatnya? Bulan Februari akhir kata gitu ya. Itu di tahun 2019-nya. 2019-nya. Ya, oke. Akhirnya saya bilang, oh bulan ini ya Pak gitu. Kayaknya saya nggak bisa. Lah kenapa? Ini loh Cina seru gitu ya. Iya Pak, saya lagi hamil besar gitu. Jadi saat itu Bu Ika lagi hamil. Iya, saat itu saya lagi hamil kedua 9 bulan gitu. Jadi saya nggak berangkat. Ya udah, pupus sudah untuk jalan-jalannya. Padahal saya senang loh kalau diajak gratisan ya. Iya. Gitu. Tapi kan ada yang harus dikorbankan mah, nggak mau juga ya Iya, Bu Ika. nggak mau juga. Mungkin rezeki untuk punya anak itu jadi lebih baik ya, dan besar. lebih disyukuri banget pastinya Iya. ya Bu Ika. Nah, gara-gara gitu Bu sih nggak tahu dulu masih semangat kali ya. Jadi saya nargetin lagi nih, pokoknya tahun depan harus dapet nih, Iya. biar kita jalan-jalan keluar Jadi negeri tahun depan gitu. ikut lagi. Iya, tahun tahun depannya depannya saya berarti ikut lagi. 2020 ya. 2020. 2019. 2019 masih. Masih. Jadi 2019 tesnya bertahap selalu dari provinsi terus nyambung ke nasional. Tapi alhamdulillah di provinsi lolos lagi gitu ya. Masya Allah. Jadi lombanya seperti itu tetap gitu. Aku tebak nih, pasti yang kali ini dapat juara ya. Mantap Bu sih. Iya, jadi alhamdulillah karena saya sudah bisa ngecek ombak sebelumnya gitu kan ya. Udah Jadi cek tahu ombak nih dulu celah-celahnya ya. seperti apa gitu. Apa yang harus disiapin gitu. Akhirnya ya di yang ini kebetulan lombanya di Jakarta. Dan anak saya baru berapa bulan gitu ya, baru lahiran, ditinggalkan kayak gitu. Dan karena meninggalkan anak, jadi saya harus berjuang banget nih. Saya udah ngorbanin harus ninggalin anak di rumah gitu. Ya udah, saya berusaha maksimal mungkin waktu mau presentasi sampai nggak tidur Bu sih. Jadi harus nyiapin presentasi sebagus mungkin. Masya Allah. Iya, jadi akhirnya udah presentasi dan beres presentasi gemeter banget karena ngerasa ya udah ini perjuangan gitu. Dan pas pengumuman alhamdulillah dapat medali perak Bu sih. Masya Allah, berarti juara 2 ya Bu Ika. Iya, juara 2. Masya Allah, jadi nggak sia-sia ya perjuangannya Bu Ika. Udah ninggalin dulu anak. Sementara itu berapa lama sih Bu Ika di sana lombanya di Jakarta? Oke, setiap lomba yang nasional tuh 5 sampai seminggu Bu. 5 hari sampai 7 hari lah kayak Jadi gitu. 5 sampai 7 hari nggak ketemu anak ya, Masya Allah. Tapi nanti pas anaknya Bu Ika lihat tayangan ini jadi pasti bangga banget. Mudah-mudahan ya. Ibunya sangat superwoman ya, Masya Allah. Nah, dari situ akhirnya ini hadiahnya apa ya gitu. Jadi nunggu-nunggu untuk pergi ke luar negeri kan. Iya. Tapi ternyata di 2019 akhir kan muncul Pandemi pandemi itu kan. Jadi akhirnya nggak ada untuk jalan-jalannya. Tapi alhamdulillah hadiahnya udah emang lumayan besar sih. Bu sih, alhamdulillah.
Masya Allah, pokoknya mah disyukuri aja ya Bu Ika ya, Iya. walaupun belum ada kesempatan lagi untuk ke luar negeri. Semoga nanti ya Bu Ika kita doakan sama-sama nih pemirsa Alsen TV, mudah-mudahan Mudah-mudahan ya. iya Bu Ika sekeluarga bareng-bareng ke luar negeri kan ya, sambil liburan, event liburan ya Bu Ika. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Semoga terkabul ya. Amin. Nah terus Bu Ika selain lomba-lomba itu Bu Ika waktu dulu pernah aktif di kegiatan apa tuh? Zaman dulu 2000 berapa ya, 2020 sih yang terakhir teh. Barangkali pelatihan atau apa gitu. Saya nyoba-nyoba untuk apa ya, ada Pusdatin ya, Kemendikbud itu ada tentang Duta Rumah Belajar. Iya. Jadi di sana tuh kita belajar tentang bagaimana cara belajar tentang IT untuk pembelajaran dan lain-lain gitu. Dan kita harus mendeliver juga ke orang-orang Bu sih. Jadi misalkan saya udah lulus nih tahap 1, tahap 2 bikin video pembelajaran, terus tahap 3 kita diminta untuk apa gitu ya. Nah, di tahap 4-nya kita harus ngedeliver apa yang kita punya ke orang-orang gitu. Ya. Nah, di sana diseleksi lagi dan alhamdulillah saya terpilih jadi 5 calon duta rumah belajar Masya Jawa Allah. Barat. Nyampe 15 nyampe 5 besar ya Bu Ika ya. Cuma karena Masya memang Allah. ternyata banyak ya. Jadi saya tuh lihat awalnya saya ngerasa apa ya, nggak pede gitu. Tapi kalau dijalani tetap aja pede, insya Allah lah. Asal kitanya yakin ya dengan kemampuan yang kita punya gitu. Walaupun awalnya ngerasa minder dengan teman-teman yang lain yang ubah bikin videonya udah banyak, channel YouTube-nya udah subscribernya banyak banget, Instagram-nya udah followersnya banyak banget gitu. Tapi ternyata dari pihak sana tuh nggak ngelihat itu gitu. Justru mereka melihat potensi kita ke depannya gitu. Jadi jangan minder lah walaupun lihat saingannya wow ya. Kayak gitu Bu sih. Ya tapi di situ belum jadi duta rumah belajar, dan yang dapatnya kalau nggak salah teman juga itu dari SMA mana ya, lupa pokoknya. Dan sampai sekarang beliau aktif banget dan sangat menginspiratif banget buat saya gitu. Itu di tahun berapa Bu Ika? 2020. 2020. Oh, jadi Bu Ika itu dari tahun ke tahun pasti ada sesuatu capaian yang baru ya. Pemirsa Alsen TV ini Masya Allah ibu rumah tangga, berpendidikan, berpengalaman. Wah, Nggak juga Bu sih. Mungkin lagi kosong panutanku aja ini kalau mah Bu sekarang Ika. nih 2002, 2003 Nggak juga. Mungkin kan udah mulai ini ya, mulai ya menurunkan ego sendiri. Salah gimana ya? Sebenarnya pengennya mah gimana gitu ya Bu Ika ya. Belajar terus pasti nih Bu Ika. Ya. Terus Bu Ika denger juga nih pemirsa Alsen TV, Bu Ika itu punya Google Certified. Itu tuh gimana sih Bu Ika, bener nggak? Terus kalau iya tuh maksudnya buat apa sih Bu Ika? Jadi Google Certified Google Educator Certified. Jadi guru-guru yang berlatih untuk menguasai Google gitu. Jadi mulai dari Google Drive-nya, Google Sheet-nya dan lain-lain ya. Itu nanti kita dikasih dulu materi, terus kita harus menjelaskan ke orang-orang gitu. Sampai nanti kita ada ujiannya juga. Dan ujiannya tuh kita di depan laptop, nggak boleh ada siapa-siapa, terus kamera laptop nyala. Itu sampai kita tuh harus ngerjainnya bener banget gitu, khusyuk gitu. Nah, di sana kita kalau misalkan lulus itu akan dikasih sertifikat gitu. Dan sebenarnya itu masih level berapa ya? Level 2 ya. Kalau level atas lagi ada yang trainer. Kalau trainer tuh nanti lebih bagus lagi gitu. Cuma ya karena udah sepuh mungkin ya udahlah cukup sampai sini aja gitu. Enggak, Bu Ika masih muda banget. Bahkan terlihat lebih muda dari saya ya kan pemirsa Alsen TV. Gitu Bu sih. Oke, yang terakhir nih Bu Ika nih sebelum kita tutup nih, ada nggak sih tips-tipsnya Bu Ika supaya bisa menjalankan peran dengan baik di sini? Aku pribadi ngelihat ya Bu Ika tuh bisa jadi ibu rumah tangga, bisa jadi guru, bisa jadi pembelajar yang baik, bisa jadi peneliti bahkan mungkin ya, karena kalau di lomba-lomba kayak gitu kan pasti butuh mikir ya Bu Ika. Pasti maksudnya tuh butuh mikir banget gitu ya Bu Ika. Gimana sih tipsnya nih supaya bisa sukses nih Bu Ika di sisi pendidikan dan juga di sisi peran sebagai ibu rumah tangga? Iya. Kalau misalkan sebenarnya orang lain juga di Alsen tuh orangnya guru-gurunya berprestasi ya. Mungkin kebagian saya aja sekarang wawancaranya, sebenarnya masih banyak orang nih di belakang yang berprestasi. Iya betul. Jadi memang awalnya tuh saya tuh ngerasa minder dengan keadaan fisik saya gitu ya awalnya. Tapi kalau dipikir-pikir Allah tuh menciptakan setiap orang tuh dengan kekurangan dan kelebihannya ya Bu sih ya. Jadi kalau kita fokus ke kekurangan kita tidak akan maju. Jadi saya selalu saya tuh ada kurangnya nih, berarti saya harus cari kurangnya gitu, kelebihannya. Nah akhirnya saya
kayak renungan gitu SMP tuh Bu. Jadi mulai ningkatnya di SMP. Akhirnya saya, oh ya saya harus fokus nih ke satu pelajaran yang orang lain gak suka dan saya suka, itu tentang fisika Bu sih. Dan itu kayaknya jadi jalan hidup saya. Jadi dengan fisika itu saya dipermudah alur hidupnya mungkin ya, kayak gitu. Terus jadi jangan fokus ke kelemahan ya, jangan jangan insecure ya gitu, pemirsa Alsentif kata ya, Bu betul. Ika. Terus yang kedua itu ilmu, kata Imam Syafi'i itu ilmu itu kan, kalau ilmu itu adalah buruan, maka tulisan itu adalah pengikatnya. Nah ini yang saya lihat nih di anak-anak zaman sekarang, males ya untuk nyatet gitu. Padahal kalau kita catat tuh itu sama dengan 5 kali baca loh Bu sih. Iya betul. Dibandingkan kalau hanya screenshot atau foto gitu ya. Dan itu berlaku gitu ketika saya gagal di lomba yang pertama, saya kan udah bikin catatan tuh. Ketika mau lomba kedua, saya tinggal baca ulang, nggak usah bikin catatan lagi kayak gitu. Jadi apapun ilmunya yang bermanfaat, kalau bermanfaat ya dicatat aja. Nanti ketika kita akan baca lagi, mau review lagi tinggal baca gitu. Jadi jangan malas untuk nyatet ya. Walaupun itu kelihatannya tradisional banget, tapi dengan tradisional itu ya lumayan lah, nggak usah nyari-nyari lagi. Iya betul. Terus yang paling utama doa diri sendiri dan dari orang tua juga Bu Usi kayak gitu. Dan kerja keras, jangan lupa, jangan menyerah lah. Jadi kalau misalkan kita gagal, lanjutin aja, coba dulu lagi gitu. Itu mungkin Bu Usi. Baik, itu ya. Jadi tips dari Bu Ika tadi ada 3. Yang pertama jangan insecure. Yang kedua tadi mencatat, karena mencatat itu ya Bu Ika saya rasakan sendiri, walaupun tradisional tapi itu sangat bermanfaat gitu. Iya, Walaupun betul. sekarang udah zaman laptop mungkin ya, zaman gadget, tapi tetap catatan di buku itu nggak kalah penting gitu ya, pemirsa Alsen TV. Dan yang ketiga adalah doa ya, senantiasa memanjatkan doa dan meminta doa kepada orang tua itu sangat penting. Oke, pemirsa Alsen TV, demikian bincang-bincang kita sama Bu Ika. Semoga menginspirasi kita semua ya. Kalau saya pribadi sungguh sangat terinspirasi, sungguh menjadikan Bu Ika itu Enggak Bu Usi, Bu Usi juga sangat inspirasi buat saya Bu Usi. Enggak Bu Ika, bisa aja nih Bu Ika. Pemirsa Alsen TV. Oke, sekian ya pemirsa Alsen TV. Saya Fauzia Fatma dan Ibu Ika pamit. Alsen TV mantapnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Alsen TV, saat ini masih dengan Fauzia Fatma di acara Inspirasi. Segmen kedua ini kita sudah bersama anak-anak RBL dari SMP Alfa Centauri. Nah, anak-anak, yuk kita sapa dulu pemirsa Alsen TV. Hai. Oke. Nah, sebelum kita mengetahui RBL itu apa dan penelitian apa yang oleh anak-anak ini dikerjakan, pemirsa Alsen TV, yuk kita kenalan dulu satu-satu sama anak-anak. Ayo dimulai dari yang paling ujung dulu. Halo teman-teman, nama saya Dinara Emir Fatanasir, biasa dipanggil Emir. Saya dari kelas 7D. Oke, selanjutnya. Hai semuanya, nama saya Giasania Faiza Khairina atau bisa dipanggil juga Pepe. Saya dari kelas 8D. Oke, lanjut. Halo, nama saya Arya Reza Kabaya Yamin, bisa dipanggil saja Arya. Saya dari kelas 7C. Oke, selanjutnya yang paling ujung lagi. Halo, nama saya Kairo Syamil Maulana. Saya dari kelas 7B, biasanya dipanggil Kairo. Oke, jadi pemirsa Alsen TV sudah kenal ya sekarang ya. Kita sudah bersama Emir, Pepe, Argia, dan juga Kairo. Masya Allah, ini anak-anak berprestasi ya dan suka penelitian tentunya. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih sama Emir. Emir, RBL itu apa sih? RBL itu singkatan dari Research Based Learning. Nah, di RBL itu kita akan dibagi dengan beberapa kelompok. Nah, di kelompok itu terdiri dari kurang lebih 4-5 orang atau bisa juga lebih. Nah, di sini tuh kita tuh disuruh mencari sesuatu yang kita bisa teliti. Nah, oke. Nah, jadi intinya RBL itu adalah mencari sesuatu yang bisa kita teliti ya, atau berbentuk penelitian. Nah, Ibu baca nih di portofolio kalian itu melakukan penelitian berjudul Tekuruk sebagai inovasi pemanfaatan limbah kulit jeruk dalam upaya menjaga kesehatan tubuh. Nah, Ibu mau tanya nih, Tekuruk itu apa sih, Pepe?
Nah, seperti yang tadi juga bisa dari judul, teh kuruk itu teh singkatan dari teh kulit jeruk, yang berarti kita memanfaatkan limbah kulit jeruk menjadi teh herbal yang lebih bermanfaat untuk kesehatan tubuh manusia. Oke, jadi teh kuruk ini mengandung vitamin-vitamin ya. Oke, nah terus Ibu dengar juga kalian itu pernah sempat mengikuti lomba Science Festival IPSN UPI. Oke, boleh diceritakan pengalaman lombanya gimana, Argia? Iya, lombanya itu di sana itu melakukan presentasi tentang teh kuruk ya, dan menjawab pertanyaan dari juri lomba tersebut ya. Oke, di sana ada berapa orang yang ikut, Argia? Ada berapa sekolah gitu ya? Kita 20-an. Iya, 20-an sekolah di sini. Oke, sekitar 20 sekolah ya. Apakah kalian jadi juara saat itu? Juara ke-7 dari 20. Dari 20 sekolah. Masya Allah ya, ini sebuah prestasi yang sangat membanggakan. Selamat dulu dong. Oke, nah selanjutnya Ibu mau tanya, dari tadi nanyain lomba, itu lombanya kapan sih, Argia? Itu lombanya tanggal 24 November 2022. 24 November 2022. Nah, persiapan apa aja nih sebelum kalian ikut lomba yang udah disiapkan sebelumnya? Apa sih mempersiapkan tentang apa sih? Apakah kalian belajar sama-sama atau kalian ngapain gitu di lab sekolah? Ada nggak persiapan-persiapan itu? Ada ya. Pertama itu meneliti lebih dalam tentang teh kuruk, apa manfaat-manfaatnya saja, dan apa ya? Bikin infografiknya. Ya, benar, membuat infografinya. Oke, sip. Nah, jadi itu ya prepare-nya adalah tadi apa? Meneliti tentang teh kuruk dan bikin infografiknya. Oke. Nah, sekarang Ibu mau tanya sama Kak Iro. Teh kuruk itu kan teh kulit jeruk. Nah, kulit jeruk apa aja sih yang dipakai untuk membuat teh kuruk ini? Apakah bisa semua jenis kulit jeruk atau kulit jeruk apa nih yang kalian pakai? Nah, kita tuh pakai 3 jenis kulit jeruk. Jeruk Medan, jeruk Mandarin, dan jeruk Valencia. Terus yang dipakai ini jeruk apa tuh? Jeruk yang Medan, jeruk Mandarin, sama jeruk Valencia kita kupas kulitnya, terus kita oven biar kering, kita bubukin jadi bubuk, masukin ke kayak tempat buat teh gitu, terus kita bikin teh dari itu. Ya, oke. Nah, terus Emir itu kan kulit jeruknya tadi ada beberapa jenis ya. Ada nggak sih yang paling enak? Kulit jeruk apa sih yang paling enak? Nah, kan kita tuh nanya-nanya ke warga-warga di SMP Alpha Centauri ini. Katanya yang paling enak itu yang kulit jeruk Mandarin. Kenapa tuh enak? Katanya rasanya teh lebih manis gitu. Jadi pada suka. Oh, lebih manis. Oke. Oh, jadi kalian juga pas riset bikin teh kuruk ini kalian bagi-bagiin juga sampelnya ya sama warga SMP Alpha Centauri. Iya. Oke, sip. Nah, itu kan katanya kulit jeruk tadi Mandarin itu kayak ada manis-manisnya gitu. Memangnya di kantong tehnya ditambahin gula atau enggak? Kita tuh tambahin madu ke semuanya gitu. Oh, jadi di raciknya tuh pakai madu ya, sehingga ada manis-manisnya. Oke, sip. Nah, terus Ibu mau tanya nih sama Pepe, teh kuruk ini apa sih kandungannya yang berdampak sama kesehatan manusia? Nah, di dalam teh kulit jeruk itu teh kebanyakan teh ada kalsium, ada vitamin C, vitamin B6, sama folat. Itu kebanyakannya. Ada lagi sisanya. Itu teh setidaknya buat sehat buat tubuh sama buat kulit, untuk mencerahkan kulit. Oke, nah itu manfaat-manfaatnya ya luar biasa ternyata. Nah, terus Argia, apa sih harapan Argia di masa depan untuk teh kuruk ini? Apakah kalian lihat menjualnya ataukah sebagai riset pribadi aja, apa gimana nih? Bagusnya itu
mungkin ada company lah ya yang membuat teh kulit jeruk ini. Jadi misalnya kalau ada di rumah seseorang membuat memakan jeruk, kulitnya dibuang saja. Mungkin kulitnya bisa didonasi ke company tersebut untuk dibuat teh kuruk dan bisa dijual ke semuanya. Oh, jadi kayak semacam ada bank ini ya, bank kulit jeruknya ya. Oke, sip. Nah, terus ada nggak sih rencana Kairo buat kalian mensosialisasikan penelitian teh kuruk ini kepada masyarakat luas? Kayaknya dijual terus lebih perjelas tentang teh kuruknya, biar orang-orang lain juga tahu manfaat teh kuruk, manfaat buat lingkungan sama buat tubuh. Ya, kira-kira kayak gitulah. Oke, bagus sekali ya. Jadi kedepannya pasti harapan kalian juga pengen teh kuruk ini dikenal sama masyarakat ya. Semoga semuanya bisa terwujud ya anak-anak ya. Amin. Amin. Nah, terus Pepe nih, Ibu mau tanya Pepe. Pepe, ada nggak sih tips-tips buat pemirsa Alsen TV gimana caranya buat selalu semangat pengen memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, jadi sehingga bikin penelitian itu gimana? Nah, menurut saya pertama itu teh harus cari dulu kelompok yang bisa diikut kerjasama. Nah, terus yang kedua teh bikin jadwal bersama gitu. Kayak mau kapan meetingnya, mau kapan diskusinya. Sama yang ketiga bikin laporan apapun lah, video, foto, dokumen, apapun itu bikin aja bareng. Nanti itu lama-kelamaan bisa bisa ya. Oh iya, jadi intinya untuk semangat melakukan penelitian itu harus berkelompok ya? Iya. Iya. Ya. Kalian lebih suka berkelompok ya daripada meneliti sendiri ya? Iya, jelas. Kira-kira ya Mir? Karena kalau sendiri itu biasanya itu males gitu ngerjainnya. Kalau berkelompok kan barengan sama teman-teman gitu, apalagi yang akrab temennya. Oke, sip. Nah, kalau dari Argia apa sih? Kenapa sih suka penelitian berkelompok? Kalau kelompok mah jika ada satu orang yang ngelakuin pekerjaannya, bisa yang orang lain bisa memotivasi orang tersebut untuk bekerja bareng dan bisa lebih cepat untuk melakukan pekerjaannya. Oke, benar banget. Nah, terus kalau Kairo kenapa sih lebih suka penelitian berkelompok? Ya sama kayak yang lain, kalau ada satu yang kayak malas gitu, orang lainnya bisa ngajak buat bareng, jadi dua-duanya bakal bareng ngerjain sama ya gitulah, sama aja kayak yang lain. Oke, siap. Nah, sekarang pemirsa Alsen TV, mari kita saksikan sama-sama beberapa rekaman video dan foto-foto ketika anak-anak RBL SMP Alfa Centauri ini, Emir, Pepe, Argia, dan Kairo berproses melakukan penelitian mengenai teh kuruk atau teh kulit jeruk. Selamat menyaksikan. Oke. Oke, segini dulu. Ini. Segini dulu. Oke. Sama nggak? Sama. Yang Medan. Ini Valencia tadi udah bener ya masukinnya? Iya. Oke, Medan sip. Simpan dulu. Kalau bisa digini-gini, nih sama berdua digini-gini. Tapi hati-hati, masih jatuh. Baik, pemirsa Alsen TV, sekian sharing-sharing dan bincang-bincang kita dengan anak-anak RBL SMP Alfa Centauri. Semoga menginspirasi kita semua ya. Oke anak-anak, kita pamit dulu ke pemirsa Alsen TV. Dadah! Alsen TV, Mantapnya. Wassalamualaikum warahmatullahi
Pemirsa Alsan TV, baru saja kita melihat acara sharing yang diisi oleh guru dan siswa berprestasi dari SMP Alpha Centauri. Nah, sekarang saatnya kuis. Saya memiliki 3 hadiah bagi 3 orang beruntung yang bisa menjawab kuisnya sore hari ini. Nah, format kuis adalah nomor handphone _ jawaban. Langsung aja ditulis di kolom komentar di YouTube ya. Oke. Soal nomor 1, dari manakah Bu Ika mendapatkan beasiswa S1? Dari manakah Bu Ika mendapatkan beasiswa S1? Langsung dijawab ya. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Pada tahun 2019, Bu Ika menjalani lomba Olimpiade Guru kedua. Nah, Bu Ika dapat juara keberapa? Ya, Bu Ika dapat juara keberapa? Oke, yang tahu langsung dijawab di kolom komentar ya, pemirsa Alsan TV. Oke, soal terakhir yang nomor 3. Anak-anak RBL SMP Alpha Centauri melakukan penelitian mengenai tekuruk. Tekuruk adalah singkatan dari apa? Ya, langsung ya dijawab ya. Oke, bagi pemenang yang beruntung nanti akan dihubungi oleh pihak panitia. Sampai jumpa lagi. Pemirsa Alsan TV, selanjutnya marilah kita sama-sama menyaksikan tayangan kultum yang akan disampaikan oleh Ustazah Nida. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzrahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan dan kenikmatan sehingga kita dapat merasakan hangatnya bulan suci Ramadan, bulan penuh keberkahan, bulan penuh ampunan, bulan yang dinantikan kehadirannya oleh seluruh umat muslim di muka bumi ini. Shalawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau telah mendobrak pintu zaman Zahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang ini. Pemirsa Alsan TV yang dirahmati oleh Allah, insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang menjaga kesehatan selama bulan suci Ramadan. Selama bulan Ramadan, seluruh umat muslim diharuskan untuk menahan lapar dan dahaga selama lebih dari 12 jam. Sehingga dengan kondisi demikian, tubuh kita tidak akan terhidrasi dengan baik dan tidak pula terpenuhi kebutuhan vitamin hariannya. Selain itu, kewajiban untuk meningkatkan volume ibadah dan bangun di pertengahan malam untuk santap sahur membuat pola tidur kita itu menjadi tidak teratur. Dari kondisi tersebut akan menyebabkan terganggunya kesehatan seseorang. Sehingga dengan demikian, panduan atau tips menjaga kesehatan tubuh selama bulan Ramadan menjadi penting untuk kita pahami dan kita terapkan dengan baik. Nah, insya Allah saya akan memberikan beberapa tips menjaga kesehatan selama bulan Ramadan agar kondisi tubuh kita senantiasa berada dalam kondisi yang fit dan siap untuk menjalani ibadah dan aktivitas. Di antaranya adalah yang pertama, pola makan sahur yang baik. Nah, sahur ini memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga stamina tubuh selama menjalankan ibadah puasa dan aktivitas ketika di siang hari. Untuk itu, perbanyak konsumsi makanan yang tinggi serat seperti apa? Sayur dan buah, serta perlu kita hindari makanan yang tinggi minyak karena akan menyumbat pembuluh darah dan menyebabkan rasa ngantuk di siang hari.
Kemudian yang kedua ada pola makan saat berbuka. Nah, biasanya ketika menjelang berbuka nih, kita biasa dihidangkan dengan berbagai jenis dan macam-macam tajil. Ketika kita langsung mengkonsumsi makanan yang banyak, itu akan menyebabkan perut menjadi sesak, sehingga makanlah secukupnya secara bertahap, dimulai dengan mengkonsumsi air putih dan sedikit makanan manis. Kemudian yang ketiga, ada menjaga pola makan malam. Nah, makan malam terlalu banyak saat malam hari akan menyebabkan seseorang mengalami obesitas, sehingga harus dihindari. Selain itu juga hindari konsumsi kopi dan soda karena akan menyebabkan sulit tidur dan menimbun banyak lemak. Kemudian yang keempat, aktivitas fisik minimal 30 menit. Nah, meskipun kita sedang berpuasa, aktivitas fisik masih sangatlah penting untuk menjaga kebugaran tubuh kita. Dan yang terakhir ada menjaga pola tidur. Nah, ini yang paling penting ya, dari sekian beberapa tips yang tadi, yang paling penting adalah menjaga pola tidur. Karena jika harus melakukan persiapan untuk sahur dan bangun di pagi hari, maka kita perlu hindari tidur terlalu malam untuk keperluan yang tidak terlalu penting ya. Nah, dengan menerapkan 5 panduan hidup sehat tadi, semoga kita mampu menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Karena jika kita dalam keadaan sehat sebagai hamba Allah, hendaklah bersyukur atas kesehatan yang kita miliki dan tidak bersikap kufur. Nabi SAW bersabda, ada 2 anugerah yang karenanya banyak manusia tertipu, yaitu yang pertama kesehatan yang baik dan yang kedua adalah waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Demikian kultum yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan agar ibadah dan amalan-amalan yang kita jalankan di bulan suci Ramadan ini dapat terlaksana dengan baik dan menjadi insan yang sehat iman maupun sehat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرائيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا
فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة وما كنتم فيه يختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا
qara'tal Qur'ana فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا
واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله كذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولو يك من المشركين شاكرا لأنعمه أجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة والحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.